పల్స్ లేదురా, ఈజ్ నో మోర్. వన్ 150 టైమ్స్ కొట్టుకుంటుంటే నీ సౌండ్స్ మధ్యలో నన్ను ఒక సౌండ్ డిస్టర్బ్ చేస్తా. Hai, jumpa lagi bersama saya IP yang suaranya bikin kalian rindu. Gimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Kali ini IP mau bawain alur film requestan dari akun WJY UTM yang berjudul Druva. Film ini dapat skor IMDb 7,8. Dibintangi oleh aktor yang gantengnya mirip saya, yaitu Ram Charan. Tanpa banyak omong lagi, kuy kita ke intro. Film dimulai di sebuah desa bernama Jambapur. Tampak seorang bapak-bapak lagi masang bendera partai di tiang. Bapak itu namanya Cengal Rayadu. Rencananya, ketua partai akan mengunjungi desa itu. Istri Cengal Rayadu lagi hamil besar dan bentar lagi mau ngelahirin. Tetapi Cengal Rayadu cuek aja. Dia malah lebih mikirin pemimpin dan partainya. Pada saat yang sama, pemimpin partai udah sampai di desa. Cengal Rayadu langsung hibrid karena pengen banget ketemu sama ketua partai. Di tengah kerumunan, ibu Cengal Rayadu ngasih tahu kalau istrinya mau ngelahirin. Ibunya nyuruh Cengal Rayadu ngebawa istrinya ke rumah sakit. Ngedengar itu, ketua partai jadi keki. Ia merintahin anak buahnya untuk ngebawa istri Cengal Rayadu ke rumah sakit pakai mobilnya. Tetapi, baru aja jalan sebentar, istri Cengal Rayadu udah nggak tahan. Akhirnya, istri Cengal Rayadu ngelahirin anak laki-laki di mobil ketua partai. Anak itu diberi nama Venkana. Waktu pun berlalu. Kini, Venkana berusia 15 tahun. Venkana dapat peringkat pertama dalam ujian negara. Saking senengnya, Cengal Rayadu pergi ke kantor pemimpin partai. Dia mau ngasih manisan. Kebetulan, saat itu ketua MLA meninggal dunia. Karena itu, ada peluang anggota yang lain jadi ketua MLA. Tiba-tiba, ketua partai masuk bareng sama bapak-bapak salah satu anggota partai. Bapak-bapak itu mau ketua partai ngangkat dia jadi ketua MLA. Tetapi, si ketua partai nggak mau. Mereka urusan sampai akhirnya si bapak-bapak anggota partai itu tewas karena kepalanya dibenturin ke meja sama si ketua partai. Dan kacanya nusuk sampai ke leher. Sementara itu, Cengal Rayadu dan anaknya nyaksiin kejadian tersebut. Si ketua partai panik. Kalau ketahuan, bisa-bisa karir politiknya hancur. Si ketua partai minta Cengal Rayadu pura-pura ngaku jadi pembunuh bapak-bapak itu. Sebagai gantinya, nanti keluarga dan anaknya dijamin sama ketua partai. Awalnya Cengal Rayadu mau-mau aja. Tetapi Venkana ngomong, dia aja yang ngaku sebagai pembunuh bapak-bapak itu. Karena anak-anak hukumannya lebih ringan. Sebagai gantinya, ketua partai harus mengangkat ayahnya jadi ketua MLA. Dan akhirnya, ketua partai pun setuju. Venkana ditangkap polisi dan Cengal Rayadu diangkat menjadi ketua MLA. Setelah 15 tahun kemudian, kota digegerkan dengan berita penculikan 4 anak perempuan. Sekelompok petugas IPS trainee yang namanya Druva, Gotham, Karan, dan Renver diam-diam ngebantu polisi. Mereka menangkap keluarga ketua geng yang sudah menculik 4 anak perempuan itu. Dan sebagai gantinya, ketua geng harus melepaskan 4 anak perempuan yang diculiknya. Dan akhirnya penculikan pun berhasil digagalkan oleh Druva dan teman-temannya. Di suatu malam, Druva keluar dari asrama. Dia mau mata-matain bos farmasi yang namanya Direct Chandra. Direct Chandra lagi ketemuan sama petinggi perusahaan farmasi. Dia galau karena pemerintah India akan bekerja sama dengan perusahaan asing. Pemerintah India mau ngebikin obat generik. Kalau ini berhasil, obat yang harganya Rp1.000 bakal jadi Rp10 dan bikin perusahaan farmasinya bangkrut. Direct Chandra pengen ngegagalin rencana itu. Semua orang yang terlibat harus dimusnahkan. Besoknya, pas lagi belajar di kelas, Druva sama teman-temannya nerima SMS dari nomor yang gak dikenal. Yang isinya, dia tahu aktivitas rahasia di luar dari kedinasan. Druva sama teman-temannya galau. Kalau sampai ketahuan sama atasannya, mereka semua bisa di drop out. Druva ngomong kalau dia mau ketemu sama orang yang ngirim SMS itu. Akhirnya mereka janjian dan ketemuan di sebuah tempat.
Pas ketemuan, ternyata orang itu adalah Ishika. Ishika adalah putri salah satu pengajar di Akademi IPS. Dia udah bucin banget sama Druva. Ishika ketemu Druva pertama kali ketika ia jalan-jalan sama temennya naik bis. Ishika lupa bawa kunci rumah. Druva diperintahkan pelatihnya buat ngasih kunci ke Ishika. Dia ngejar bis yang ditumpangi Ishika dan ngeberhentiin bis itu. Lalu ngasih kunci rumah ke Ishika. Sejak itulah dia ngikutin Druva kemana-mana. Suatu hari, Ishika pernah nembak Druva. Tetapi, Druva masih mau fokus sama pendidikan dan karirnya. Dia masih belum bisa ngebalas cinta Ishika. Pada malam yang sama, Druva sama gengnya dan Ishika lagi minum teh susu. Tiba-tiba, segerombolan orang ngejambret emak-emak yang lagi naik motor sama suaminya. Sampai-sampai, leher suaminya digorok biar bisa ngambil kalungnya. Ngeliat itu, Druva sama gengnya langsung ngejar si penjahat. Druva ngelempar HP-nya dan berhasil masuk ke jaket si penjahat. Ishika diperintahkan untuk ngebawa emak-emak dan suaminya ke rumah sakit. Druva ngejar penjahat dari GPS HP yang nyangkol di jaket penjahat itu. Ishika yang udah nyampe rumah sakit nelpon Druva. Penjahat jadi tahu kalau di jaketnya ada HP dan matiin HP itu. Druva dan teman-temannya kehilangan jejak karena handphonenya ada GPS-nya dimatiin. Druva dan teman-temannya terus mengejar penjahat itu. Mereka nemuin poster yang dipakai buat ngebungkus golok penjahat itu. Druva dan teman-temannya masuk ke dalam markas penjahat dan menghajar mereka satu persatu. Akhirnya, Druva dan teman-temannya berhasil menangkap gerombolan penjahat dan menyerahkannya kepada polisi. 4 hari kemudian, penjahat yang ditangkap karena ngejambret dan ngebunuh itu datang ke markas IPS bareng sama Menteri Dalam Negeri. Kontan bikin Druva dan teman-temannya kaget. Mereka langsung ngumpul dan ngomongin masalah itu. Ishika menelpon dan ngasih tahu kalau emak-emak yang kemarin dijambret mau bunuh diri di rumah sakit. Druva dan gengnya pun langsung OTW ke rumah sakit. Di rumah sakit, emak-emak itu ngasih tahu kalau pengadilan menolak kesaksiannya karena pelakunya menggunakan helm dan pengadilan membebaskan penjahat itu. Setelah nengokin emak-emak di rumah sakit, Druva dan teman-temannya jadi galau. Penjahat yang udah mereka tangkap dengan sekuat tenaga dengan gampangnya bebas begitu aja. Mereka ngerasa perjuangannya selama ini udah sia-sia. Druva ngebawa teman-temannya masuk ke dalam markasnya. Dia nunjukin hasil penyelidikannya selama ini. Ternyata, bapak-bapak yang dibunuh karena jambret itu bernama Ramsuami. Dia adalah aktivis sosial. Penjambretan itu adalah alibi. Dia dibunuh karena menentang tanah yang diambil untuk industri farmasi. Druva juga ngasih tahu kalau di rumah sakit swasta ada 18 bayi meninggal di dalam inkubator. Pihak rumah sakit mengklaim kematian bayi itu adalah karena mereka menghidap diabetes. Setelah dikasih obat, 10 menit kemudian bayi-bayi itu meninggal dunia. Ternyata obat yang dikasih ke bayi itu adalah obat ilegal dan belum pernah diuji coba. Rumah sakit membuat alibi agar nama baiknya terjaga. Seseorang yang bernama Dr. Rimachan ingin melaporkan kematian 18 bayi tersebut. Para mafia itu lalu menculik anaknya agar dia tutup mulut. Untuk mengelabui polisi, mereka menculik 3 anak yang lain. Druva ngasih tahu kalau ada 3 orang di balik kejadian ini. Orang itu adalah Diret Chandra. Dia adalah mafia obat-obatan. Jayan Suri, dia adalah perampas tanah rakyat miskin. Dan yang terakhir adalah Irfan Ali. Dia adalah mafia, perampok, dan pembunuh. Dan dari ketiga orang tersebut, Druva yakin kalau ada dalang di balik mereka semua. Suatu hari, Druva dapat info kalau Jayan Suri bakal ketemu Menteri Kesehatan. Druva ngikutin mobilnya dari belakang. Di tengah perjalanan, Jayan Suri berhenti dan pindah mobil. Ternyata, di dalam mobil itu ada Diret Chandra dan Irfan Ali. Mereka semua berhenti di sebuah laboratorium. Druva masuk ke laboratorium itu dan nguping pembicaraan mereka. Tiba-tiba, dari balik kaca muncul seseorang. Ia adalah Siddharth Abhimanyu. Siddharth adalah putra Cengal Rayudu yang dulu namanya Venkana. Setelah dibebaskan dari pusat penahanan remaja, Venkana berubah namanya menjadi Siddharth Abhimanyu dan meninggalkan India untuk menyelesaikan pendidikannya di luar negeri. Setelah lulus, ia kembali ke India dan sekarang menjadi ilmuwan yang sangat mapan. Siddharth mempunyai seorang kekasih yang bernama Preti. Ayah Siddharth kini menjadi Menteri Kesehatan dan ketua partai diangkat menjadi ketua menteri. Ternyata Diret Chandra, Jayan Suri, dan Irfan Ali, ketiga orang itu bekerja untuk Siddharth. Dan yang lebih gokilnya lagi, ke-18 bayi yang meninggal di rumah sakit itu adalah eksperimen Siddharth. Siddharth berencana akan membunuh seorang CEO sebuah pabrik farmasi dan aktivis dari Swiss yang bernama Angelina pada tanggal 3 Oktober.
Druva manggil teman-temannya dan ngasih tahu kalau dalam semua ini adalah Siddharth. Dan Siddharth merencanakan akan membunuh Angelina pada tanggal 3 Oktober. Angelina akan datang ke India untuk menandatangani kontrak obat generik. Setelah menyelesaikan pelatihannya, Druva dianugerahi medali karena prestasinya menangani kejahatan selama pelatihan. Dan Druva juga menjadi siswa terbaik dari angkatannya. Dia ditempatkan sebagai ASP, dan yang memberi medali dan senjata adalah Siddharth. Druva langsung merintahin ke anak buahnya untuk mata-matain Dera Chandra, Jayan Suri, dan Irfan Ali. Druva juga nyelidikin adanya aliran dana sebanyak 750 kor milik Siddharth ke Bank Swiss. Angelina akhirnya nyampe di India. Druva melakukan kawalan yang ketat. Di hotel, Druva nanya mengenai Siddharth ke Angelina. Angelina ngasih tahu kalau Siddharth adalah salah satu penasehat di perusahaannya. Dan Siddharth pernah meminta Angelina untuk menjual 60% saham kepadanya. Namun Angelina menolak. Druva yakin kalau uang sebanyak 750 kor itu untuk membeli saham perusahaan Angelina setelah Siddharth membunuhnya. Sehingga dia menjadi penguasa obat-obatan di India. Tanggal 3 Oktober pun tiba. Druva dan polisi mengawal Angelina di hotel. Pas mau keluar dari hotel, Angelina bertukar mobil dengan Ishika yang sudah berpakaian mirip Angelina. Druva ngikutin mobil Ishika di belakang pakai motor. Pas lampu merah, rombongan polisi dan Ishika berhenti. Di depan terlihat ada arak-arakan acara Rudra Mugan. Druva berfirasat ada yang tidak beres sama arak-arakan ini. Dan benar aja terjadi kerusuhan. Beberapa orang terlihat membawa senjata tajam dan pistol. Druva langsung menghajar orang yang membawa senjata dan pistol itu. Dan rekan polisi yang lain menangkap Dera Chandra, Jayan Suri, dan Irfan Ali. Angelina menelpon rekan di perusahaannya yang bekerja sama dengan Siddharth. Angelina ngomong kalau dia udah tahu rencana Siddharth mau ngebunuhnya. Ngedenger itu, rekannya langsung ngasih tahu Siddharth yang kebetulan lagi ada di Swiss. Siddharth terus menelpon seorang sniper dan pembunuh bayaran yang bernama Abbas, adik dari Irfan Ali, untuk membunuh Angelina di hotel. Abbas langsung menuju ke hotel tempat Angelina akan menandatangani kontrak obat generik. Ia menggunakan senapan sniper dan bersiap membunuh Angelina. Sementara itu, Druva mengawal ketat Angelina di kamar hotel. Seorang petugas polisi gadungan keluar dari lift sambil pura-pura bawa dokumen untuk Angelina. Petugas gadungan itu membunuh seorang polisi yang sedang berjaga. Ia langsung masuk ke kamar hotel dan menembak Druva tepat di dadanya. Angelina pun tewas ditembak sama petugas gadungan tadi. Terus dia ngelaporin ke Abbas yang lagi mantau di atas. Abbas langsung menembak kepala petugas gadungan itu sampai tewas. Abbas ngelaporin kematian Angelina ke Siddharth. Druva dilarikan ke rumah sakit. Nyawa Druva masih tertolong. Dari TV, Druva melihat berita kematian Angelina. Siddharth akhirnya balik lagi ke India. Dia merintahin ayahnya buat ngebebasin Dera Chandra, Jayan Suri, dan Irfan Ali. Mereka pun ketemu di lab milik Siddharth. Siddharth diam-diam masuk ke markas Druva. Ia melihat dokumen dan foto-foto yang ada di sana. Siddharth juga mindahin pin di salah satu foto. Druva udah mulai pulih dari lukanya. Ia pengen cepat-cepat keluar dari rumah sakit. Dokter ngasih tahu kalau ada gumpalan darah di lukanya dan harus dioperasi ringan. Awalnya Druva nggak mau, namun Ishika meyakinkannya. Akhirnya Druva mau menjalani operasi itu. Dan ternyata dokter tersebut adalah salah satu anak buah Siddharth. Ia memasukkan alat pelacak di bekas luka Druva. Lewat alat itu, Siddharth bisa tahu percakapan dan posisi Druva dimanapun dia berada. Druva akhirnya diperbolehkan pulang oleh rumah sakit. Dia diantar Ishika nyampe di rumahnya. Siddharth ngedengerin semua rencana Druva dan terus memantaunya. Druva ngasih tahu ke Ishika, ketika lagi di rumah sakit, salah satu saksi kunci bernama Kamal menelpon dan ngomong kalau pacarnya yang bernama Aksara hilang pada tanggal 3 Oktober. Aksara adalah seorang ilmuwan yang bekerja di laboratorium milik Siddharth. Aksara melakukan penelitian obat yang dapat menyembuhkan penyakit diabetes. Siddharth mencoba menjual teknologi dan hak obat itu ke perusahaan farmasi luar negeri. Tetapi ditentang oleh Aksara. Karena takut ketahuan belangnya, Siddharth memerintahkan anak buahnya untuk memperkaos dan membunuh Aksara. Tetapi sebelum dibunuh, Aksara merekam video dan menyimpannya di dalam sebuah SD card. Dan Kamal menyimpan SD card itu. Kamal mau nyerahin SD card-nya ke Druva agar Siddharth ditangkap dan dapat hukuman yang setimpal. Siddharth mendengarkan percakapan Druva lewat headset Bluetooth-nya. Ia merintahin Abbas untuk datang ke rumah Kamal dan mengambil SD card itu. Setelah janjian, Druva menunggu Kamal di tempat yang sudah ditentukan. Tetapi Kamal kok nggak nongol-nongol.
Ternyata Abbas udah duluan datang ke rumah Kamal dan menghajarnya. Abbas terus memaksa agar Kamal menyerahkan SD card-nya. Karena gak nongol-nongol, Dhruva menelpon teman polisinya yang bernama Gautam untuk datang ke rumah Kamal dan mengambil SD card. Siddharth tahu Dhruva ngirim Gautam ke rumah Kamal. Siddharth ngasih tahu Abbas kalau ada polisi yang mau ke rumah Kamal. Gautam akhirnya nyampe di rumah Kamal. Gautam mengetuk pintu tetapi tidak dikunci. Ia lalu masuk ke dalam rumah. Gautam curiga dengan bercak darah yang ada di lantai rumah Kamal. Tiba-tiba dari belakang Abbas mencoba memukul Gautam. Dan akhirnya mereka pun terlibat bak big book. Kamal memberikan SD card kepada Gautam. Abbas lalu mengambil pisau dan mengancam Kamal dengan meminta Gautam untuk memberikan SD card-nya. Namun, ketika Gautam akan ngasih SD card ke Abbas, Kamal menggorok lehernya sendiri hingga tewas. Gautam langsung menghajar Abbas dan menguncinya di kamar. Gautam lalu keluar dari rumah dan menelpon Dhruva. Ia ngasih tahu kalau Kamal sudah tewas. Gautam lalu janjian ketemuan dengan Dhruva di Gocha Boli. Siddharth yang bisa nguping pembicaraan Dhruva langsung merintahin Abbas ke Gocha Boli. Gautam OTW pakai motornya. Pas di perjalanan, ia ketemu sama Siddharth yang lagi pakai mobil. Siddharth langsung memalang mobilnya di depan Gautam. Dan Gautam pun menabrak mobil Siddharth dan jatuh terpental. Siddharth langsung menyeret Gautam pakai mobilnya dan ngebawanya ke sebuah pabrik. Siddharth menghajar Gautam dan meminta SD card itu. Gautam yang udah babak belur kekeh nggak mau ngasih SD card-nya. Tiba-tiba Abbas datang ke pabrik dan menghajar Gautam. Lalu membekap Gautam dengan obat bius. Siddharth memanggil Dhruva pakai HP Gautam. Dhruva langsung OTW ke pabrik dan mencari Gautam. Dari balik pagar, ia melihat Gautam sedang dihajar sama Abbas dan anak buahnya. Dhruva mencoba menolong Gautam dengan menghajar semua anak buah Abbas. Abbas menyeret Gautam dan memasukkannya ke dalam mobil dan melepaskannya di tengah jalan raya. Gautam yang dalam pengaruh obat bius sempoyongan di tengah jalan. Dan akhirnya Gautam pun tewas tertabrak mobil yang melintas. Dhruva dan Ishika lagi ada di markasnya untuk mengatur strategi. Dhruva curiga sama pin yang sudah berubah di salah satu foto. Dhruva nanya ke Ishika apakah dia yang merubah pin itu. Ishika menjawab dia tidak merubah apapun. Dhruva lalu memerintahkan Ishika untuk memeriksa sidik jari yang ada di pin itu dan mencocokkannya dengan kotak senjata yang diterima Dhruva dari Siddharth. Dan ternyata sidik jarinya cocok. Berarti Siddharth pernah datang ke markas Dhruva dan merubah pin itu. Ishika nanya kenapa pin itu dirubah ke foto perempuan. Setelah dicek, perempuan itu adalah Miss India tahun 2010 yang bernama Naina. Naina dan Preti pacar Siddharth dulu sama-sama pernah mengikuti ajang Miss India. Preti mendapat poin tertinggi di ajang itu. Tetapi yang mendapatkan mahkota Miss India adalah Naina. Siddharth yang memanipulasi hasil kontes kecantikan itu. Ia membunuh ayah Preti agar bisa menaklukkan hatinya. Dhruva curiga kalau dia dimata-matai sama Siddharth. Ia membeli bug detektor untuk mengetahui apakah ada alat penyadap di rumahnya. Dan begitu dinyalakan, bug detektor itu menyala merah. Berarti ada alat penyadap di rumah Dhruva. Ia memeriksa barang-barang di rumahnya. Mulai dari TV, kasur, sampai semuanya dicek. Tetapi bug detektor itu tetap menyala merah. Ia tidak sadar kalau alat penyadap ternyata berada di badannya. Karena gak ketemu-temu, Dhruva melempar bug detektor itu dan seketika lampu indikatornya mati. Dhruva tidak memperhatikan lampu bug detektor itu. Ia terus mengobrak-abrik isi rumahnya dan mencari di mana alat penyadap itu dipasang. Dhruva sampai stres karena alat itu tidak kunjung ditemukan. Ishika tiba-tiba masuk ke dalam rumah Dhruva. Ia melihat dalam rumahnya itu berantakan kayak habis kebanjiran. Ishika melihat ceceran darah dari tangan Dhruva. Ishika menanyakan apa yang terjadi. Dhruva yang masih stres nggak mau diganggu. Ishika ngasih tahu kalau nanti jam 4 ia mau ketemu dengan Preti. Dhruva masih shock dengan apa yang sedang terjadi. Mereka pun terlibat cekcok dan Dhruva mengusir Ishika keluar dari rumahnya. Siddharth ngedenger rencana Ishika mau ketemu sama pacarnya nanti jam 4. Siddharth berencana ngebunuh pacarnya karena udah berkhianat dengan janjian sama Ishika. Siddharth juga berencana akan membunuh Ishika agar dia dan Dhruva mengalami nasib yang sama. Sama-sama kehilangan orang yang dicintai. Sementara itu, Dhruva nyesel udah ngusir Ishika.
Dia mau minta maaf. Druva menelpon Ishika dan nyuruh datang ke rumahnya. Druva baru ngeh kalau bug detektor mati saat dia ngejauh. Dia langsung ngecek lagi dan ternyata dia baru sadar kalau alat penyadap itu sudah dipasang ke badannya. Ishika akhirnya datang ke rumah Druva. Abbas yang udah di atas gedung membidik Ishika dengan senapan sniper dan menunggu perintah dari Siddharth. Siddharth nguping pembicaraan Ishika dan Druva. Druva ngomong kalau dia mau Ishika menengok anak temennya yang baru lahir. Ngedengar itu, Ishika langsung baper. Ia mengira Druva akan meminta maaf. Ishika lalu ngambek dan ngomong kalau dia nyesel udah cinta sama orang kayak Druva. Dan akhirnya mereka pun cekcok. Siddharth yang lagi nguping percakapan mereka merintahin ke Abbas untuk menggagalkan rencananya. Pas lagi cekcok, Druva nulis di kaca kalau Siddharth lagi nguping pembicaraan mereka. Dan Druva pura-pura ngusir Ishika pergi. Druva akhirnya ngeluarin alat yang ditanam di badannya. Setelah sehat, Druva nyari Abbas kemana-mana. Pas ketemu, ia langsung menghajar dan menangkap Abbas. Druva pergi ke pabrik di mana Gautam digebukin sebelum meninggal. Dia nyari SD card yang dibawa sama Gautam. Druva memperhatikan suasana sekitar. Tiba-tiba, ia ngedengar suara jarum jam. Suara itu berasal dari balik besi. Dan ketika dicek, ternyata ada jam tangan Gautam di balik besi itu. Dan SD card-nya ada di balik jam tangan Gautam. Druva balik ke kantor dan ngecek isi SD card. Dan ternyata isi SD card itu adalah video pernyataan Aksara sebelum dia dibunuh. Sementara itu, Ishika ketemu sama Preti dan ngasih tahu kalau ayahnya dibunuh sama Siddharth. Ishika minta bantuan untuk nuker tas Siddharth yang berisi teks yang akan dibaca oleh Menteri Kesehatan. Druva dan teman-temannya memaksa Abbas untuk mengakui pembunuhan Gautam. Dan dalam pembunuhan itu adalah Siddharth. Mereka merekamnya. Abbas lalu dicekoki obat bius sama Druva dan teman-temannya. Lalu meletakkannya di kasur. Menteri Kesehatan yang gak lain adalah ayah Siddharth akan memberikan pidatonya mengenai obat generik. Siddharth sudah mempersiapkan teks yang akan dibacakan oleh ayahnya. Dan teks itu sudah ditukar oleh Preti. Ketika Menteri Kesehatan membaca teks itu, seketika pada kaget. Karena isinya Menteri Kesehatan mendukung obat generik. Dan Angelina sudah menandatangani kontrak itu sebelum ia meninggal. Siddharth nelponin Abbas berkali-kali, tapi gak diangkat. Siddharth lalu ngedatangin rumah Abbas. Abbas yang lagi melehoy, ia nggak sadar kalau yang di depannya itu adalah Siddharth. Karena kesel, akhirnya Siddharth menembaknya. Druva pura-pura ke rumah Abbas dan mendapati Abbas sudah tewas. Siddharth tahu ada Druva, ia ngumpet di balik pintu. Dire Chandra ngasih tahu ke Siddharth kalau ayahnya ngaco baca teks dan malah membeberkan kejahatannya di publik. Siddharth memerintahkan Dire Chandra untuk membawa ayahnya ke rumah sakit. Pura-pura kena serangan jantung. Dan akhirnya Siddharth pun pergi dari rumah Abbas. Druva mengambil kamera yang sengaja dipasang di rumah Abbas sebagai barang bukti kalau Abbas dibunuh sama Siddharth. Siddharth akhirnya menuju ke rumah sakit untuk ketemu sama ayahnya. Dia ngomong ke ayahnya kalau teks pidato itu sudah dirubah. Setelah ketemu sama ayahnya, Siddharth menelpon Irfan Ali dan memerintahkannya untuk membunuh ayahnya karena partai yang berkuasa memaksa ayahnya untuk mengundurkan diri dalam waktu 24 jam. Kalau sampai ayahnya diberhentikan, maka kejahatannya akan terungkap. Ayah Siddharth pulang dari rumah sakit pakai mobil. Pas dalam perjalanan, mobilnya ditabrak sama truk sampai terguling dan terbakar. Irfan Ali ngelaporin ke Siddharth kalau ayahnya udah berhasil dibunuh. Ngedengar itu, Siddharth langsung happy. Ia terus pergi ke rumah ketua menteri dan ngomong kalau ia sudah ngebunuh ayahnya. Dan ia juga minta pengganti ayahnya harus dari salah satu anak buahnya. Siddharth juga mengancam ketua menteri kalau perintahnya nggak diturutin, maka nasibnya juga akan sama kayak ayahnya. Setelah ngomong itu, Siddharth pun keluar dari rumah ketua menteri. Besoknya, upacara kematian ayah Siddharth pun dilaksanakan. Ketua menteri dan Siddharth memberikan penghormatan terakhir. Druva memperhatikan gerak-gerik Siddharth. Dan ketika Siddharth mengambil abu ayahnya, Druva mendekatinya dan memberikan alat penyadap yang pernah dipasang di badannya. Siddharth kontan terkejut dan akhirnya Siddharth pun ditangkap. Persidangan Siddharth pun digelar. Video barang bukti Aksara diputar. Dan video itu juga ngasih tahu kalau Siddharth membuat percobaan obat ilegal dan mengujinya kepada 18 bayi yang ada di rumah sakit hingga tewas. Setelah bukti-bukti diajukan, akhirnya pengadilan akan memutuskan vonis terhadap Siddharth besok hari. Malam harinya, Druva nemuin Siddharth dan ngasih tahu kalau semua obat yang ia temukan akan dipatenkan atas nama Aksara. Meskipun Siddharth yang menjadi penemunya dan akan dibuat menjadi obat generik. Tiba-tiba,
ayahnya muncul dari balik kaca. Dhruva ngasih tahu ke Irfan Ali kalau yang ngebunuh Abbas adalah Siddharth. Dhruva memerintahkan Irfan Ali untuk menyelamatkan ayah Siddharth. Dan upacara kematian kemarin itu diadakan untuk Gautam, bukan untuk ayahnya. Dhruva pengen Siddharth hidup. Dia bisa dibunuh karena keterangannya di pengadilan. Siddharth diperintahkan pakai rompi anti peluru pas vonis hakim besok, agar dia aman dari pembunuhan orang-orang yang terlibat dalam kejahatannya. Besok harinya, masa yang berdemo dan marah memadati pengadilan. Siddharth pun keluar menuju pengadilan. Ternyata Siddharth nggak pakai rompi anti peluru yang dikasih Dhruva. Beberapa orang yang mencoba membunuh Siddharth berhasil ditangkap. Tiba-tiba Preti muncul dan langsung menembak Siddharth. Sebelum tewas, Siddharth ngasih tahu ke Dhruva kalau dia udah nyembunyiin semua bukti di SD card dan memasukkannya ke dalam rompi anti peluru. Dan film pun ditutup dengan adegan para pendemo membubarkan diri setelah kematian Siddharth. Terima kasih udah dengerin ceritanya ya. Mohon maaf kalau ada yang salah-salah. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye-bye.